Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena semalam cuacanya agak menakutkan dan membangkitkan trauma tentang Seroja. Tapi bersyukur kita semua masih dalam keadaan yang baik ya. Tadi di hampir siang itu ada hujan angin dan ya saya pribadi merasa getar-getir, tapi bersyukur kita bisa ada sampai pada pagi hari ini dengan baik. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu-minggu ini kita sedang berada di minggu-minggu Prapaskah. Dan karenanya firman Tuhan yang akan disampaikan itu akan mengarah kepada penderitaan, berbicara tentang penderitaan Kristus sampai pada puncak, pada kematian dan kebangkitan Kristus di dalam Jumat Agung dan juga di dalam perayaan Paskah nanti di akhir bulan. Dan karena itu hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema tentang berita salib. Ya, berita salib, dan teks yang akan kita belajar bersama terambil di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sesekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa tema kita tentang berita salib. Nah, berita salib ini sebenarnya mengarah kepada pemberitahuan tentang penderitaan Kristus. Kalau kita baca perikop di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23 itu berbicara tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Kristus. Jadi berita salib, yang tema kita tentang berita salib itu artinya berita tentang penderitaan bahkan sampai kematian Yesus Kristus. Nah saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa pemberitahuan tentang penderitaan Yesus ini disampaikan sebanyak 4 kali kepada murid-murid. Dalam berbagai kesempatan, Yesus secara khusus menyampaikan berita tentang penderitaan dan kematiannya kepada murid-murid sebanyak 4 kali. Bahkan kalau kita lihat di dalam pemberitaan yang keempat itu terjadi Hamin 2 sebelum akhirnya Yesus itu ditangkap dan mati. Di dalam Matius 26 ayat 1 sampai 2 dikatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib." Dikatakan 2 hari lagi anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Dan ini adalah pemberitahuan tentang penderitaan Kristus yang keempat, Hamin 2 sebelum akhirnya Yesus ditangkap dan disalib. Sehingga kalau saya buat di dalam tabelnya seperti ini. Ya, dan kisah tentang penderitaan dan kematian Kristus, baik pemberitaan pertama, kedua, ketiga, itu dicatat di dalam dalam 3 Injil, yaitu di dalam Matius, Markus dan Lukas. Tapi kalau pemberitaan yang keempat ini dicatat di dalam Matius pasal 26 ayat pertama sampai ke-12. Nah Bapak Ibu, dari tema kita tentang berita salib ini, maka ada beberapa hal yang kita bisa bahas di dalamnya, dan kita juga bisa memetik pelajaran indah di dalamnya untuk kita lebih mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema ini ada beberapa hal yang akan kita bahas dan ada pelajaran indah yang juga kita belajar di dalamnya. Yang pertama yang akan kita bahas bersama adalah bahwa berita salib itu disampaikan secara jelas. Berita salib disampaikan secara jelas. Nah saudara, pemberitahuan tentang penderitaan Kristus ini disampaikan oleh Kristus sendiri kepada murid-muridnya.
Di dalam ayat yang ke-21 dalam Matius 16 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid. Ini secara khusus disampaikan kepada murid-murid, mengingat waktunya semakin dekat, mengingat akhir dari pelayanan Yesus itu semakin dekat, maka berita ini disampaikan secara khusus kepada murid-murid. Dan kalau kita melihat bahwa berita ini disampaikan kepada murid-murid, tapi berita ini disampaikan secara jelas. Nah, apa yang jelas? Kita akan melihatnya. Pertama, berita ini disampaikan secara jelas karena Yesus menyatakan tentang tempat di mana Yesus harus menderita. Mari kita kembali perhatikan ayat yang ke-21 dalam Matius pasal 16. Di situ, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Yesus menyampaikan bahwa ia harus ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan. Ya, Yesus harus ke Yerusalem dan di sana ia akan banyak menanggung penderitaan, bahkan ia mati di sana. Pertanyaannya, mengapa harus Yerusalem atau mengapa di Yerusalem? Saudara, Yerusalem itu adalah pusat kota atau ibu kota negara. Dan Yerusalem ini menjadi pusat pemerintahan dan juga menjadi pusat penyembahan kepada Allah. Dan kalau kita ingat bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem. Saya mengutip situs dari Israel Ministry of Foreign Affairs, dia berkata, Yerusalem telah menjadi pusat kehidupan orang-orang Yahudi sebagai bangsa dan juga secara rohani sejak Raja Daud menjadikan kota ini sebagai ibu kota kerajaannya tahun 1300 sebelum Masehi. Jadi Yerusalem ini menjadi pusat kota, tapi Yerusalem juga ini menjadi pusat penyembahan kepada Allah. Dan Yerusalem ini juga dipilih oleh Allah sebagai tempat untuk mempersembahkan korban kepadanya. Ini pusat penyembahan kepada Allah dan Yerusalem dipilih sebagai tempat untuk mempersembahkan korban kepadanya. Dan karena itu orang-orang Yahudi yang ada di berbagai tempat ketika mereka mau mempersembahkan korban dalam perayaan-perayaan agamawi pada saat itu, mereka berpusat pada Yerusalem dan di sana mereka mempersembahkan korban kepada Allah karena di sana ada bait Allah berdiri. Di dalam Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah kamu harus cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah kamu harus membawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapi dan kambing dombamu. Di sanalah, di Yerusalem itulah semua orang Yahudi datang dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan inilah yang akan digenapi di dalam diri Yesus Kristus sebagai korban yang terutama dan sempurna untuk penebusan dosa manusia. Saya kutip satu kata-kata dari God Question, bilang begini, seluruh sistem korban persembahan yang ditetapkan Allah dalam perjanjian lama mempersiapkan pentas untuk kedatangan Yesus Kristus yang nantinya akan menjadi korban yang sempurna dan yang telah Allah persiapkan sebagai penebusan untuk dosa-dosa umatnya. Ya, jadi semua sistem korban yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu nanti penggenapannya itu di dalam diri Yesus Kristus sebagai korban persembahan yang begitu agung dan mulia. Dan Yesus yang adalah anak domba Allah, Yesus yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu harus dipersembahkan atau harus dikorbankan atau harus mati di Yerusalem. Dan itulah mengapa Yesus harus ke Yerusalem dan di sana ia banyak menanggung penderitaan dan mati di Yerusalem. Matthew Henry berkata begini, ia harus pergi ke Yerusalem, ibu kota, kota suci itu, dan menanggung banyak penderitaan di sana.
Walaupun sebagian besar waktu hidupnya dilakukan di Galilea, ia harus mati di Yerusalem. Di sanalah semua pengorbanan dipersembahkan, karena itu di sanalah ia yang adalah sang korban yang agung harus mati. Ya, jadi pertama Yesus menyampaikan secara jelas tentang berita salib ini, tentang tempat di mana dia menderita dan akhirnya mati, yaitu di Yerusalem. Yang kedua, Yesus menyampaikan bahwa ada orang-orang yang membuatnya menderita. Selain tempat, tapi Yesus menyampaikan orang-orang yang membuatnya menderita. Mari kita kembali perhatikan di dalam ayat yang ke-21. Dibilang bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Jadi orang-orang disebutkan pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ya, Yesus menyebutkan pihak-pihak yang turut andil di dalam penderitaannya, bahkan yang punya rencana jahat terhadap dia, yaitu tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan di sini Yesus menyatakan bahwa penderitaan itu datang dari tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan ini terbukti bahwa mereka merencanakan atau mencari jalan untuk dapat membunuh Yesus. Lukas pasal 22 ayat 2. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan sebagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Ya, sekali lagi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Ya, mereka sudah punya rencana jahat, mencari jalan, mencari celah bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 57. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Nah, kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 57, ini di sini Yesus baru selesai membangkitkan Lazarus yang mati itu, yang sudah 4 hari mati dan dikubur. Yesus membangkitkan Lazarus yang mati, lalu banyak orang yang melihat dan menjadi percaya, dan nama Yesus menjadi tersiar di mana-mana. Dan saat itu ahli-ahli Taurat, orang Farisi, para pemuka agama, mereka duduk dan bersepakat untuk merencanakan bagaimana supaya membunuh Yesus. Dan karena itu mereka memberitahukan bahwa kalau ada yang tahu di mana Yesus, kasih tahu mereka supaya mereka dapat menangkap dia dan memberikan tuduhan-tuduhan palsu sampai bisa membunuh Yesus. Nah, saudara, di sini menarik bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan rohani yang sangat tinggi. Orang-orang ini bukan orang-orang yang kelas rendah. Orang-orang ini adalah pejabat-pejabat, orang-orang yang terhormat, yang sangat dihormati, dan mereka ini tergabung di dalam mahkamah agama atau Dewan Sanhedrin. Jadi baik itu ahli-ahli Taurat, baik itu imam-imam kepala, baik itu orang-orang Farisi, mereka itu punya kedudukan tinggi, mereka punya kedudukan tinggi di dalam keagamaan, dan mereka sangat dihormati. Mari kita lihat tabel ini. Ya, mereka ini tergabung di dalam mahkamah agama atau Dewan Sanhedrin. Dan mereka ini beranggotakan 23 sampai 71 orang khusus masalah keagamaan saja. Dan kalau kita lihat tua-tua Yahudi itu, mereka adalah tua-tua bangsa Yahudi, berperan sebagai kaum ningrat berstatus awam. Sejak zaman perjanjian lama, para tua-tua memegang kuasa kolegial keagamaan dan politik atas Israel. Imam-imam kepala, siapa mereka? Mereka ini imam-imam kepala adalah para anggota aristokrasi imam-imam di Yerusalem yang mengikut sidang-sidang mahkamah agama Sanhedrin. Mereka memelihara keuangan dan menjaga bait Allah. Ahli Taurat
Ahli Taurat juga bisa disebut sebagai cendekiawan Yahudi yang dilatih untuk mengembangkan ajaran Taurat, mengajar murid-murid baik melalui lisan maupun tulisan, dan menerapkan hukum Taurat dalam lingkungan orang Yahudi. Kita melihat ini 3 golongan atau 3 jabatan yang ada: tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka orang-orang yang berpengaruh di dalam keagamaan pada saat itu, tapi justru yang terjadi adalah mereka menjadi orang yang paling gigih dan paling kental untuk berusaha membinasakan Yesus. Ya, di dalam Matius 27 ayat 1 dikatakan, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka adalah dalang atau otak yang memproklamirkan untuk menangkap, membinasakan Yesus pada saat itu. Matthew Henry berkata, mereka semuanya tergabung di dalam mahkamah agama atau Sanhedrin yang berkedudukan di Yerusalem dan sangat dihormati orang banyak. Orang-orang yang seharusnya menjadi yang terdepan dalam mengakui dan menghormati Kristus justru menjadi yang paling sengit dalam menganiaya Dia. Memang sangat aneh bahwa orang-orang yang mengenal isi kitab suci, yang mengaku menantikan kedatangan Mesias dan selalu berpura-pura memiliki watak yang kudus, harus memperlakukan Mesias dengan sedemikian biadab ketika Dia benar-benar datang. Benar bahwa pemerintahan Romawi lah yang menghukum dan menyalibkan Kristus, namun ia menunjuk kepada pihak imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang menjadi penggerak pertama. Jadi kita melihat bagaimana Yesus di dalam pemberitahuan tentang penderitaannya sebanyak 4 kali itu, Dia memberitahukan secara jelas tentang pihak-pihak yang terlibat, yang menangkap dan membinasakan Kristus. Memang di bawah pemerintahan Romawi Yesus disalibkan, tetapi Yesus menunjukkan pihak-pihak imam kepala, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama itulah yang menjadi penggerak, dalang, otak di balik semua penderitaan atau hukuman yang terjadi pada Yesus. Nah, itu yang kedua, Yesus menyampaikan pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, Yesus sampaikan secara jelas tentang penderitaan yang harus Ia tanggung. Kita kembali lihat ayat 21, dikatakan dan menanggung banyak penderitaan. Lalu ada dikata di situ dibunuh. Menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh. Matius 20 ayat 19, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Kalau kita lihat 2 ayat ini, dikatakan Dia menanggung banyak penderitaan, dibunuh, diolek-olok, disesah dan disalibkan. Ini penderitaan yang begitu luar biasa. Saya kembali mengutip perkataan dari Matthew Henry. Dia bilang begini, kedengkian musuh-musuhnya yang tidak pernah terpuaskan serta kesabarannya yang tak terkalahkan terungkap dalam berbagai jenis dan banyaknya penderitaan yang harus Ia tanggung. Ia menanggung banyak penderitaan, dan dalam puncak kekejaman mereka tidak ada yang lebih memuaskan mereka selain kematiannya, dan oleh karena itu Ia harus dibunuh. Sebanyak-banyaknya penderitaan, jika tidak sampai membawa maut, masih dapat dihadapi dengan sabar, karena selagi ada kehidupan masih ada harapan. Akan tetapi kalau harus sampai menemui kematian, lebih baik tidak didahului dengan macam-macam penderitaan, supaya tidak begitu mengerikan. Tetapi apa mau dikata, terlebih dahulu Ia harus menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh. Ya, kalau saya bisa menangkap kata-kata dari Matthew Henry bilang, kalau kita disiksa tanpa dibunuh itu masih ada harapan. Tapi ini kalau langsung dibunuh juga jauh lebih baik. Tapi kalau ini disiksa, sudah menderita baru dibunuh, maka ini penderitaan yang benar-benar mengerikan. Ya, saya beberapa kali dalam kunjungan jemaat ada yang bilang, ibu saya ini mau melahirkan tapi tidak bisa. Lalu dokter kasih perangsang, sudah 2 ampul, sakitnya minta luar biasa, minta ampun sakitnya. Tapi ujung-ujung saya operasi. Tahu begitu, tidak usah menderita dengan sakit karena pakai rangsangan. Lebih baik langsung operasi, penderitaan selesai. Tapi ini dobel,
sudah sakit karena perangsang, lalu operasi sesar. Ini sakit yang baru begini yang saya rasa, tapi bagaimana dengan Kristus waktu itu? Dengan berbagai penderitaan secara fisik yang dihadapi, orang-orang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang lain, disesah, dicambuk, baru dipakukan. Ini penderitaan yang luar biasa. Dan dia menyampaikan secara jelas kepada murid-murid. Yang berikut yang Yesus sampaikan secara jelas kepada murid-murid, selain penderitaan yang dia hadapi, tapi dia juga menyampaikan ada penghiburan dari penderitaannya. Kita kembali lihat ayat yang ke-21 Matius pasal 6. Dikatakan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Jadi dia ditangkap, lalu dia menderita, dia mati, tapi ada satu kegembiraan, yaitu bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sekalipun Yesus memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya, Yesus juga memberitakan tentang kebangkitannya, bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini merupakan sebuah berita penghiburan bagi mereka pada saat itu yang sedih atau tertekan karena penderitaan yang Yesus sampaikan kepada mereka. Ini menjadi berita penghiburan kepada murid-murid yang mendengar berita itu ketika Yesus berbicara tentang penderitaannya dan kematian. Berita kebangkitannya adalah sebuah berita yang melegakan dan yang membawa sukacita. Saya kutip lagi dari Matthew Henry, dia bilang begini: ketika memberikan kesaksian tentang segala penderitaannya, ia juga menyaksikan kemuliaan yang akan muncul menyusul penderitaannya itu. Meskipun ia menderita, kebangkitannya pada hari ketiga membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Oleh karena itu, ia perlu mengatakan hal itu untuk tetap memelihara iman mereka. Leon Morris bilang begini, tetapi salib bukanlah seluruh cerita. Pada hari ketiga, anak manusia akan dibangkitkan. Kebangkitannya adalah sama pastinya dengan penyalibannya. Jadi berita kebangkitannya adalah berita membawa penghiburan. Dan ini juga untuk memelihara iman dari murid-murid pada saat itu, agar mereka tidak terlalu tergoncang atas apa yang menimpa guru mereka. Jadi pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana Kristus dengan jelas menyampaikan berita salib tentang penderitaan, kematiannya dan kebangkitannya kepada murid-murid. Dan ini disampaikan 4 kali kepada murid-murid. Bahkan H-2 sebelum pemberitahuan yang keempat itu dilakukan, H-2 sebelum Yesus akhirnya akan menderita. Ini menjadi penekanan. Dan saya melihat bahwa ini adalah berita yang sangat penting, sehingga Yesus mengulang sebanyak 4 kali diberitahukan kepada murid-murid, agar supaya murid-murid dapat mengerti dan mempersiapkan diri jika harinya akan tiba. Nah, itu yang pertama yang kita belajar, bahwa berita salib itu disampaikan secara jelas, bahkan berulang sebanyak 4 kali Yesus menyatakan kepada murid-murid. Yang kedua yang kita belajar, bahwa berita salib ini disampaikan pada waktu yang tepat. Dia bukan saja menyampaikan secara jelas, tapi dia menyampaikan pada waktu yang tepat. Saudara, Yesus pernah mengajar secara samar-samar tentang kematian dan kebangkitannya di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa dahulu hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi Yesus pernah mengajar tentang berita salib ini, tentang kematian dan penderitaannya, tapi secara samar-samar.
Tapi pada bagian ini di dalam Matius pasal 16 ini, di situ untuk pertama kalinya Yesus mengajar secara terang-terangan, Yesus mengajar secara jelas perihal kematian dan penderitaannya. Dan ini berkaitan dengan pernyataan iman yang dinyatakan oleh murid-murid pada saat itu kepada Yesus. Di dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan saya ingat pada bagian ini Pak Esra sudah membahasnya tentang pernyataan iman yang diberikan oleh murid-murid yang diwakili oleh Petrus pada saat itu. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan pengakuan iman itu muncul dari murid-murid, dan sejak saat itulah Yesus mulai mengajarkan tentang kemesiasannya. Yesus mulai mengatakan tentang penderitaan dan tentang kematiannya. Karena itu di dalam ayat 21 Matius 16 dibuka dengan kata sejak waktu itu. Sejak waktu itu yang mana? Sejak waktu murid-murid menyatakan iman mereka kepada Kristus bahwa Yesus adalah Mesias. Sejak saat itulah Yesus menyatakan diri kepada mereka, memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya. Dalam bagian ini saya melihat Yesus begitu luar biasa, bahwa Yesus mengajar langkah demi langkah, step by step kepada murid-muridnya, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan tingkat rohani dari murid-muridnya, sehingga berita itu perlahan demi perlahan disampaikan sehingga dapat diterima. Ya, Matthew Henry bilang begini, sekarang ia mulai menunjukkannya dan membicarakannya dengan terus terang dan langsung. Sebelumnya ia tidak pernah menyinggung masalah ini, sebab murid-muridnya belum mampu menerima kabar mengenai hal yang begitu janggal dan memilukan ini. Tetapi sekarang setelah mereka menjadi lebih matang dalam pengetahuan dan kuat dalam iman, ia mulai mengatakan hal ini kepada mereka. Perhatikanlah, Kristus mengungkapkan pikirannya kepada umatnya secara perlahan. Ia menunggu sampai mereka sanggup menanggung dan menerimanya. Wow, Yesus begitu luar biasa. Dia tunggu sampai bagaimana murid-murid ini sudah bisa menerima, baru dia menyatakan sesuatu yang besar ini. Albert Barnes berkata, dia telah melakukan banyak hal untuk meyakinkan mereka bahwa dia adalah Mesias. Dia melihat dari pengakuan Petrus kalau mereka telah yakin, dan dia mulai mempersiapkan pikiran mereka untuk menghadapi peristiwa mengerikan yang ada di depannya, penyaliban dan kematiannya. Jika Yesus mengatakan hal ini saat pertama kali dia memanggil mereka, maka mereka tidak akan pernah mengikut dia. Coba ketika Yesus panggil murid-murid yang pertama, lalu Yesus menyampaikan langsung tentang penderitaan kematiannya ini, saya rasa tidak ada murid-murid yang mengiring dia. Tapi Yesus melihat sampai pada waktu yang tepat, Yesus kemudian dapat mengajar sesuatu yang penting dan berat dan memilukan ini kepada murid-murid. Yesus tidak mengajar, memberitahukan semuanya pada awal pemanggilan murid-murid, karena dapat dipastikan mereka tidak sanggup untuk menerima semua ini. Tapi Yesus menyampaikan secara perlahan, secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan pemahaman murid-murid dalam menerimanya. Yesus menyampaikan berita ini pada saat yang tepat, pada saat murid-murid dirasa sudah siap untuk menerimanya. Ya, sungguh benar ini hal yang luar biasa. Pemberitahuan akan Mesias yang menderita dan mati itu sesuatu yang penting bagi murid-murid pada saat itu, dan disampaikan pada saat yang tepat. Nah, mengapa Yesus mengulang berita ini sebanyak 4 kali dan pada saat yang tepat?
Ketika mereka sudah punya iman atau yakin bahwa Yesus adalah Mesias, dan kemudian Yesus langsung memberikan berbagai pemahaman kepada mereka bahwa Mesias itu harus mati, Mesias akan menderita dan mati dan bangkit. Dan ini penting bagi murid-murid. Sebab apa? Sebab murid-murid yang adalah orang Yahudi yang mempunyai pandangan yang salah dan tidak berdasar tentang Mesias. Mereka berpikir bahwa Mesias akan memberikan kemenangan atau kebahagiaan duniawi bagi mereka. Dan karena itu saat ada muncul iman, lalu Yesus kasih pemahaman yang benar. Kalau kalian percaya saya Mesias bukan dalam bayangan kalian, tapi saya adalah Mesias yang akan mati, yang akan bangkit dan memberikan kemenangan secara rohani. Semua ini agar supaya murid-murid memiliki pandangan yang benar tentang Mesias, bahwa Mesias harus menderita dan mati. Saya membaca beberapa penjelasan dari Pak Budi. Pak Budi bilang begini, saat murid-murid sudah punya pemahaman atau mulai beriman bahwa Yesus ini adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan, pemahaman ini masih kurang. Yesus perlu menambahkan sesuatu yang penting tentang Mesias, dan kemudian Yesus berbicara tentang penderitaan dan kematian dan kebangkitan kepada murid-murid agar mereka punya pandangan yang benar. Ya, saya kembali kutip perkataan dari Matthew Henry. Hari ini saya banyak kutip tentang Matthew Henry. Dia bilang begini, pemberitahuan ini dimaksudkan untuk memberikan mereka sebuah gambaran yang sama sekali berbeda tentang kerajaan yang kedatangannya telah mereka beritakan selama ini. Mereka harus memperbaiki kekeliruan mereka mengenai kerajaan ini. Orang-orang yang mengikut Kristus harus diberitahu dengan jelas mengenai hal ini dan diperingatkan supaya mereka tidak mengharapkan hal-hal besar di dunia ini. Nah, Yesus harus memberitahukan ini supaya konsep yang salah tentang kerajaan Mesias yang mereka beritakan selama ini tidaklah terus berlarut. Mereka punya pola pikir pemahaman yang benar tentang Kristus. Tapi ini juga harus diberitakan kepada semua orang percaya, orang Kristen pada zaman kita, bahwa untuk mengikut Kristus tidak iming-iming tentang hal-hal yang menggembirakan di dalam dunia ini, tapi ada banyak penderitaan yang harus saya dan saudara jalani, hadapi sebagai orang yang mengikut Kristus, karena Kristus telah terlebih dahulu mengalami berbagai macam penderitaan. Ya, karena itu kalau ada teologi kemakmuran yang berkembang bahwa ikut Yesus pasti sukses, ikut Yesus pasti kaya, ikut Yesus pasti makmur dan sebagainya, itu pemahaman, itu teologi yang tidak berdasar dalam firman Tuhan, dan itu salah. Pemberitahuan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus ini juga sangat penting bagi murid-murid pada saat itu, agar supaya mempersiapkan diri murid-murid. Karena kalau waktu itu tiba, mereka sudah siap. Dan supaya murid-murid bisa menyiapkan diri bahwa guru mereka, Yesus, mengalami banyak penderitaan, dia mati, maka mereka juga pasti akan mengalami berbagai-bagai penderitaan dalam pengeringan akan dia. Dan hal ini disampaikan 4 kali, menunjukkan ini penting, berita penting yang Yesus mau sampaikan kepada murid-murid. Matthew Henry bilang begini lagi, jika mereka tidak memiliki dasar yang benar dalam keyakinan bahwa Kristus adalah anak Allah, maka hal ini, penderitaan dan kematiannya akan menjadi goncangan yang hebat bagi iman mereka. Bagaimana Kristus mempersiapkan murid-murid menghadapi hal yang begitu hebat di depan terkait dengan guru mereka. Saudara, dari hal ini apa yang bisa kita belajar pada poin ini? Saya melihat bahwa ini mengajarkan kepada kita bahwa bagi para pelayan, bagi setiap kita yang melayani, maka pada waktu kita memberitakan firman atau memberitakan pengajaran firman, maka kita harus memberitakan apa yang merupakan kebutuhan orang itu dan disesuaikan dengan tingkat kerohaniannya. Ya, misalnya begini, saat kita mau menginjili orang, kita harusnya menyampaikan Injil Kristus, tapi orang lalu kemudian bertanya tentang doktrin Tritunggal, apa itu Yesus Kristus, dia satu hakikat 3 pribadi. Ya, dia bertanya, kita bisa menjelaskan, tapi nanti
Yang penting adalah dia harus tahu keselamatan, karena dia belum percaya. Bagaimana mungkin dia belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tapi dia mau belajar yang begitu banyak. Jadi harus dari dasar, step by step diberikan pengajaran kepada orang. Tapi ini juga menjadi pelajaran bahwa jika ada yang kemudian, saya tidak tahu, mu'alaf atau murtad, masuk di dalam agama Kristen, jangan langsung diberi panggung untuk mengajar, karena itu belum belajar baik-baik. Harus belajar dengan sungguh-sungguh agar baru dikasih kesempatan. Kalau dikasih kesaksian boleh, tapi disuruh untuk mengajar jemaat, tunggu dulu, belajar. Karena step by step pengajaran yang Yesus berikan kepada murid-murid ini mengajarkan juga kita harus belajar firman Tuhan dengan baik, step by step. Tapi dari bagian ini juga kita mau belajar bahwa ternyata Allah itu mengenal dan mengetahui masing-masing kita. Karena itu diberikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang mampu kita terima. Coba kalau Yesus kasih tahu tentang kematian penderitaannya kepada murid-murid saat dia panggil, tidak ada murid yang ikut dia. Tapi dia panggil, dia ajar mereka saat punya pemahaman iman yang sudah baik. Mereka kenal Yesus adalah Mesias, percaya, baru Yesus masukkan tentang bagaimana konsep Mesias yang benar penderitaannya. Berarti Yesus tahu dan mengenal masing-masing murid-muridnya. Dan dia memberi sesuai dengan mampu yang ditanggung oleh murid-murid. Yesus begitu mengenal murid-murid dan memberi sesuai dengan apa yang mampu murid-muridnya terima. Ketika Yesus mendapati bahwa murid-muridnya telah memahami dan mengenal satu kebenaran, ia mengajar kepada mereka kebenaran-kebenaran yang lain sesuai dengan kemampuan yang dapat diterima oleh murid-murid. Tuhan mengenal setiap kita dan memberi sesuai dengan apa yang mampu kita terima. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita yang melebihi dari apa yang bisa kita terima kalau kita atau yang bisa kita tanggung. Kalau saat ada tantangan atau ada pergumulan yang sedang dihadapi, ada sakit penyakit yang kita terima, maka ketahuilah bahwa itu tidak melebihi dari apa yang mampu atau yang sanggup untuk kita tanggung. Dia tahu batas kemampuan kita dan dia beri tanggung jawab sesuai dengan batas kemampuan kita dalam pemahamannya. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak bisa kita tanggung. Dia tahu kemampuan kita, dia tahu batas kekuatan kita, dan dia memberi sesuai dengan itu. Sama seperti yang dia berikan kepada murid-murid. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga tentang berita salib, bahwa berita salib itu akan tergenapi dan tidak ada yang menghalanginya. Berita salib disampaikan secara jelas, berita salib disampaikan pada waktu yang tepat. Yang ketiga, berita salib itu akan tergenapi dan tidak akan ada yang menghalanginya. Saudara, saat Yesus memberitahukan tentang penderitaan, kematian, kebangkitannya kepada murid-murid, dan saat itu Petrus berespon kepada Yesus. Ayat 22 dibilang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sesekali takkan menimpa engkau. Ini Petrus luar biasa berani. Dia ini orang yang mudah atau cepat berekspresi. Dia langsung tarik Yesus ke samping lalu bilang, Tuhan, sesekali hal itu tidak akan terjadi. Allah kiranya menjauhkan hal itu dari engkau. Sesekali hal itu takkan menimpa engkau. Dia berkata demikian kepada Yesus. Penjelasan dari Steve Lex begini. Di balik kata ini terasa satu teguran keras. Petrus berpendapat bahwa Yesus tidak pantas bicara begitu. Yesus tidak pantas bicara bahwa dia akan mati.
Ya, Stephen Lex dia bilang gini, hal itu sesekali tidak menimpa engkau. Maksudnya, jangan Allah membiarkan hal itu menimpa engkau. Dalam ucapan ini terasa penolakan terhadap rencana Allah yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Yesus, walaupun Injil tidak melaporkannya secara rinci. Dia bilang hal ini sesekali tidak menimpa engkau, artinya jangan Allah membiarkan hal itu menimpa engkau. Dan ini penolakan dari Petrus terhadap kata-kata Yesus, walaupun Yesus sudah menjelaskan kepada Petrus. Ini terlihat bahwa Petrus tidak mengerti firman Tuhan, dan Petrus punya konsep yang tadi saya bilang, mereka itu latar belakang orang Yahudi, punya konsep yang berbeda tentang Mesias. Dan karena itulah konsep yang ada di kepalanya ini, sehingga itu membuat dia menolak atau menegur dengan keras apa yang menjadi pernyataan Yesus. Sudah punya konsep begini, Mesias itu akan, kerajaan Mesias itu berkaitan dengan kerajaan duniawi, Yesus memberikan kemenangan bla bla bla. Tapi begitu Yesus bicara tentang konsep Mesias, kerajaan Mesias yang benar, Petrus tidak bisa menerima konsep itu. Lalu kemudian dia bereaksi dan menegur Yesus. Dan ini adalah sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang salah, dan ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada konsep kita, kepercayaan yang sudah kita pegang dari kecil, kalau berbenturan dengan firman Tuhan, tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka kita harus buang konsep itu dan tunduk pada firman Tuhan yang benar dan yang sejati. Ya, jangan sama seperti Petrus pada saat itu. Petrus bersemangat seolah-olah mau melindungi Yesus untuk tidak mengalami penderitaan itu. Tapi ini pikiran yang salah, pengertian yang salah tentang Yesus Kristus dan kerajaannya. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, respon dari Yesus pada saat itu adalah Yesus menegur Petrus dengan keras. Kalau kita lihat pada bagian sebelumnya, Yesus mengatakan pada bagian sebelumnya, maksudnya pada Matius pasal 16 ayat 15 dan 16, ketika dia mengatakan bahwa mewakili murid-murid, dia bilang, Yesus, engkau itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang bahwa ini perkataan dari Allah. Allah bukakan ini sehingga dia bisa mengerti. Tetapi ketika Yesus mengatakan tentang dia harus menderita, mati dan bangkit, lalu Petrus menegur, Yesus kemudian membalas dengan mengatakan, tadi kamu memuji perkataannya, tapi sekarang engkau secara gegabah mengatakan perkataan yang setan atau perkataan dari setan. Di dalam ayat 23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus baru saja puji Petrus, perkataan imannya adalah perkataan dari Allah. Tapi sekarang Yesus menegur dia dengan keras karena dia mengeluarkan perkataan yang berasal dari setan untuk menghalangi misi dari Yesus. Dari ayat ini ada dua kata yang Yesus berikan kepada Petrus. Pertama dikatakan, enyahlah iblis. Kenapa tidak enyahlah Petrus, tapi enyahlah iblis? Apakah Petrus kerasukan iblis? Tidak. Yesus mengatakan enyahlah iblis sebab Petrus dikatakan bertindak atau berpikir seperti iblis yang menghambat misi daripada Yesus datang ke dalam dunia. Ketika Yesus berkata enyahlah iblis, maka itu Yesus mau mengatakan bahwa Petrus sementara berpikir atau bertindak seperti iblis. Pada saat kita tahu ketika Yesus dalam awal pelayanannya, dia di padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang mencobai dia. Dan di atas puncak bait Allah itu iblis katakan bahwa lompatlah, Allah tidak membiarkan anaknya menderita. Dan ini sama yang dikatakan Petrus pada saat itu, bahwa dia katakan penderitaan itu tidak akan terjadi kepada Kristus. Karena itu Yesus bilang enyahlah iblis. Ya, iblis pakai Petrus dalam kata-katanya untuk supaya menggagalkan rencana ini. Matthew Henry bilang begini, lihatlah bagaimana ia menyebut Petrus iblis ketika dia menyarankan hal ini kepada Kristus. Karena apapun yang menghalangi jalan keselamatan kita dipandangnya sebagai sesuatu yang berasal dari iblis yang menjadi musuh bebuyutannya. Petrus mencoba menghalangi
misinya. Selain Yesus berkata, "Enyahlah iblis," Yesus juga berkata, "Engkau menjadi batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menyebut Petrus sebagai batu sandungan karena ia menghalangi Yesus melakukan misinya. Apa yang dikatakan Petrus menjadi batu sandungan bagi misi Yesus. Dan ini sungguh tragis. Kalau di dalam pasal 16 ayat 15, 16 ayat 18, Yesus baru berkata tentang Petrus adalah batu karang. Kalau kita baca kisahnya itu ya, yang dikhotbahkan oleh Pak Esra beberapa waktu, Yesus baru menyebut Petrus sebagai dia adalah batu karang, di atasnya saya akan mendirikan jemaat dan sebagainya. Tapi kemudian pada bagian ini Yesus menyebut dia sebagai batu sandungan. Matius 16 ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Ya, Petrus disebut batu karang, tapi sekarang dia disebut batu sandungan. Ini hal yang begitu mengerikan. Dua kejadian itu bertolak belakang terjadi. Pertama dipuji, tapi sekarang dia ditegur oleh Kristus. Sikap Petrus ini menunjuk bahwa ia sementara menghalangi Kristus menjadi Kristus. Ia menghalangi rencana karya penyelamatan Allah. Dan Yesus tidak membiarkan apapun menghalangi berita salib karya penebusan Kristus itu. Ya, Yesus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yesus hidup untuk kehendak Allah. Yesus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapanya yang di sorga. Yesus hanya memikirkan apa yang dikehendaki oleh Bapanya ketika datang ke dalam dunia untuk satu misi besar, karya keselamatan. Karena itu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan seluruh hidup Kristus untuk menggenapi kehendak Bapa di sorga. Dan karena itu berita tentang penderitaan, kematian, kebangkitan Kristus, rencana keselamatan yang sudah direncanakan itu tidak akan bisa digagalkan. Dan Kristus tidak mengizinkan siapapun menggagalkan pemenuhan rencana tersebut. Karena itu dia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, engkau hanya menjadi batu sandungan." Ya, sebab engkau memikirkan bukan memikirkan pemikiran yang dipikirkan oleh Allah, melainkan manusia. Betapa Kristus sungguh ingin dan tetap teguh agar berita salib yang disampaikan dapat tergenapi. Saudara, pada bagian ini saya berikan kita aplikasi praktis bagi kita. Pertama, bahwa hidup kita dalam dunia ini jangan hanya berpusat pada kehendak pribadi, tapi kepada kehendak Allah. Kehendak Allah, rencana Allah, apa yang menjadi keinginan Allah, apa yang menjadi perintah Allah, hidup berpusat pada itu. Ada banyak orang Kristen yang dalam hidup ini hanya memikirkan kehendak pribadi, keegoannya, dan bukan kehendak Allah, bukan kemauan Allah, atau tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga tidak jarang ada yang sampai meninggalkan Kristus demi kepentingan pribadi. Ada yang sampai menukarkan Kristus demi keegoan pribadi, demi kehendak pribadi, demi jabatan, demi cinta, demi populer, demi diri sendiri, rela meninggalkan Kristus, tidak mau tunduk pada kehendak Kristus. Ya, bahkan kita rela meninggalkan pelayanan karena ada selisih paham, karena ada gesekan sedikit, ngambek lalu balik belakang tidak mau melayani. Ya, keegoan kita pribadi dan kehendak kita pribadi yang kita kedepankan dan bukan kehendak Allah. Yang kedua yang kita bisa belajar bahwa saat Allah menyatakan rencananya bagi kita, tugas kita adalah menerima dengan taat, bukan mempertanyakan kehendak Allah, bukan protes, bukan sama seperti Petrus yang
tarik Yesus, tidak akan terjadi ini Tuhan. Allah akan menjauhkannya. Yang harus kita terima adalah kita membuka hati dan menerima. Sebab dia itu Allah. Kita ini ciptaan, dia itu yang maha kuasa, maha tahu, dia tahu yang terbaik yang bisa dia berikan untuk kita. Kita terbatas, tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi Tuhan tahu, karena kalau dia tahu segala sesuatu, maka ketika dia menetapkan akan rencananya, kita menerima dengan kerelaan hati. Matthew Henry bilang begini, Allah tahu apa yang harus dilakukannya tanpa pengajaran dari kita. Sekali lagi, Allah tahu apa yang harus dilakukan tanpa pengajaran dari kita. Kecuali kita tahu pikiran Allah, maka bukan pada tempatnya kita menjadi penasehat Allah. Allah tahu apa yang harus dilakukan untuk kita, kecuali kita tahu pikiran Allah. Kalau begitu bukan pada tempatnya kita menjadi penasehat Allah. Tunduk pada Allah, tunduk pada rencananya. Dia tahu apa yang terbaik. Yang ketiga dari pelajaran bagian ini adalah bahwa kita bersyukur karena berita salib itu tergenapi dalam karya keselamatan Yesus Kristus yang dikerjakannya. Dan ini membawa keselamatan bagi kita. Kita bersyukur karena Kristus menderita. Kita bersyukur karena Kristus menderita, mati dan bangkit. Dan kebangkitannya membawa harapan dan keselamatan bagi kita orang percaya. Coba kita berpikir, seandainya karya keselamatan ini, seandainya berita salib ini digagalkan ketika Petrus datang bicara kepada Kristus. Untuk itu tidak terjadi Tuhan. Dan Kristus mau, maka tidak ada karya keselamatan yang terjadi. Maka tentu binasalah kita. Kita bersyukur karena berita salib, bersyukur karena berita kematian dan kebangkitannya memberikan harapan dan keselamatan. Bersyukur karena semuanya itu tergenapi. Jika tidak tergenapi, maka saya dan saudara yang adalah orang berdosa pasti binasa kekal di api neraka. Karena tidak ada juru selamat yang menebus dosa kita. Dan bersyukur kepada Tuhan karena berita salib itu tergenapi dan tidak ada orang yang bisa menggagalkannya. Saudara, kita semua adalah orang berdosa. Jangan pikir dosa itu harus yang besar-besar. Kita curi ikan di lemari, itu namanya mencuri dan berdosa. Kita ambil uang di dompet suami tanpa ketahuan suami, itu pencuri. Mama-mama kasih tahu, Bapak, Mama ada ambil 50.000 nih. Kok tiba-tiba Bapak buka dompet, uang hilang. Lalu Bapak tanya, Mama uang 50.000 di mana? Son tahu, su ambilnya menyangka le dosa. Itu kecil-kecil dosa. Dan dosa yang kecil itu sanggup membawa kita ke neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa untuk membebaskan kita dari dosa. Kita membutuhkan juru selamat. Juru selamat seorang yang tidak berdosa. Dia haruslah manusia, tapi dia juga harus Allah untuk menebus dosa kita. Dan itu adalah Kristus. Dan bersyukur karena karya keselamatan, berita salib itu tergenapi. Sehingga saya dan saudara yang percaya kepadanya dapat diselamatkan. Saudara, ini ada di minggu-minggu Prapaskah. 2 minggu lagi kita masuk di dalam Jumat Agung dan Paskah. Dan minggu-minggu ini kita sedang belajar firman Tuhan dengan melihat kembali penderitaan, bahkan sampai kematian yang Kristus alami karena kita. Berapa kali kita masuk di dalam minggu Prapaskah dan merayakan Paskah? Semua itu akan menjadi sia-sia pengorbanannya kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bersyukur berita salib itu tergenapi dalam karya penebusan Kristus. Kalau gagal, saya dan saudara binasa. Karena berita salib itu tergenapi, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk selamat, hanya percaya kepada Kristus. Tidak ada perbuatan baik, tidak ada amal ibadah, tidak ada. Iman saja kepada Kristus, saudara dan saya pasti akan selamat. Karena itu saudara, kiranya firman Tuhan yang diberitakan hari ini tentang berita salib ini membuat kita kembali mengingat akan karya-karya Kristus. Bagaimana Kristus menderita untuk saya dan saudara. Percayalah kepada Dia dan bersyukurlah karena berita salib itu
tergenapi dalam karya keselamatan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sederhana hari ini. Kami bersyukur karena berita salib, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus itu menjadi digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus, di dalam Jumat Agung dan Paskah yang akan kami rayakan pada 2 minggu lagi. Tuhan tolong kami, hari ini semua kami yang ada di sini, bagi kami yang sudah percaya, kami mau bersyukur untuk karya keselamatan itu. Tapi bagi orang-orang yang belum percaya, atau mungkin ada saudara-saudara yang hadir dalam ibadah di tempat ini, yang belum pada satu titik mengenal dan menjumpai Kristus secara pribadi, biarlah Tuhan pada momen ini, Roh Kudus bekerja membukakan hati mereka dan mereka boleh percaya kepada Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini dan bersyukur untuk karya keselamatan yang tergenapi dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.